Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 CSS. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai penerapan Stored Procedure, Function, dan Database Design. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8 CSS terlebih dahulu. Yang pertama adalah Vicky Antonio dengan NPM 2231139. Yang kedua adalah Helena dengan NPM 2231176. Yang ketiga, yaitu Kevin Lius dengan NPM 2231020. Yang keempat, dengan saya sendiri, Monica Sonia, dengan NPM 2231154. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu Nancy Vanessa dengan NPM 2231021. Kami memilih PT Tunas Harapan Sakti sebagai UMKM kami yang terletak di Jalan Bungaraya Baloi, Baloi Office Park, Kavlino 12 nomor 1 Batam. Bidang usaha PT Tunas Harapan Sakti yaitu perentalan mobil dan motor. Perkenalkan, nama saya Vicky Antonio dengan NPM 2231139. Di sini saya akan menjelaskan tentang background. Laporan keuangan adalah sebuah laporan yang menyatakan bagaimana kondisi finansial perusahaan. Laporan keuangan merupakan salah satu laporan yang paling penting dalam sebuah perusahaan. Laporan ini didapatkan melalui operasi kegiatan normal yang dilakukan oleh perusahaan. Maka, laporan ini dapat mempengaruhi segala pilihan sebuah perusahaan. Namun, masih banyak sekali usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang membuat sebuah laporan secara manual seperti menulis di buku, kertas, atau lainnya, sehingga terjadi kelalaian pencatatan informasi yang valid. Mengenai Project Scope. Project Scope ini adalah sebuah ruang lingkup yang harus dilakukan dalam sebuah proyek. Alasan kami memilih PT Tunas Harapan Sakti adalah karena perusahaan ini belum memiliki website aplikasi akuntansi, sehingga kelompok kami, yaitu kelompok 8 CSS, memutuskan untuk membuat sebuah website aplikasi akuntansi yang akan digunakan oleh perusahaan. Nah, Project Scope ini mengenai ruang lingkup pada project untuk PT Tunas Harapan Sakti, yaitu yang pertama, apa yang digunakan untuk pencatatan data di PT Tunas Harapan Sakti, apakah masih manual atau sudah dengan website. Yang kedua yaitu menanyakan apa yang dibutuhkan dalam laporan keuangan oleh PT Tunas Harapan Sakti. Yang ketiga yaitu berapa biaya untuk membuat website aplikasi akuntansi. Yang keempat yaitu ketika websitenya sudah selesai, maka kami akan mengajar admin di PT Tunas Harapan Sakti mengenai cara penggunaan website. Yang kelima yaitu jika website sudah selesai dicoba, apakah pada saat dipakai, dijalankan ada kendala. Berdasarkan informasi yang kelompok kami dapatkan yaitu kelompok 8 CSS, bahwa PT Tunas Harapan Sakti masih menggunakan pencatatan laporan secara manual. Maka dari itu, kami kelompok 8 CSS membuat sebuah website aplikasi akuntansi untuk mempermudah UMKM dalam menganalisis proses bisnis dan melakukan proses pencatatan transaksi beserta laporan keuangan. Melalui pengembangan proyek ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan dan kekeliruan pencatatan keuangan. Saya akan membahas koneksi website ke database. Untuk sekarang hanya halaman login aja yang bisa dikoneksikan ke database. Untuk bagian dashboard dan form-form belum, tetapi kami akan melanjutkan itu. Nah, untuk login contohnya pada saat kita insert username, contoh 1, 2, 3, 4 login. Nah, pada saat di refresh maka yang tadi kita masukkan akan muncul di database. Untuk query-nya yaitu ini, create database dulu, kemudian membuat tabel
kemudian masukin nama baris dan bentuk dan data type. Kemudian untuk source code-nya, di sini kita connect-nya menggunakan ini, yaitu host localhost. Itu kita menggunakan PHP myadmin. Untuk username root, untuk DB password tidak ada, karena memang tidak ada. Untuk DB name itu aplikasi akuntansi, itu sesuai dengan nama DB ini. Dan ini merupakan halaman view login. Kemudian untuk IRD dari aplikasi akuntansi PT Tunas Harapan Sakti, pertama itu ada dari customer. Jadi di tabel customer ini, satu customer itu bisa melakukan lebih dari satu orderan booking ataupun order yang langsung. Dan di satu orderan bookingan sama satu orderan langsung itu bisa memuat lebih dari satu produk. Kemudian dalam untuk satu produk itu bisa lebih dari satu karyawan yang menghandle produk itu, atau yang bisa kita sebut menghandle orderan itu. Dan di tabel customer itu akan ada customer ID, customer name, customer phone, dan juga customer address. Dan untuk orderan, booked orders and orders, itu bakal ada booking ID, customer ID, unit ID, customer name, currency, order fee, transaction type, length of usage, status, date of booked, and date of ordered. Sama dengan products, akan ada unit ID, unit type, unit plate, dan unit due date. Dan untuk employee yang terakhir, itu akan ada employee ID, employee name, employee phone, employee address, employee identification, employee date. Selanjutnya adalah mapping diagram aplikasi akuntansi untuk PT Tunas Harapan Sakti. Yang paling pertama itu ada login page, yang untuk admin itu akan menjadikan employee ID sebagai primary key-nya dan username sama password yang dibutuhkan untuk input data pada login page. Kemudian ketika sudah selesai di verification, sudah selesai login, akan masuk ke dalam dashboard yang berisikan employees form, book orders form, customer form, dan juga orders form. Selain itu di employees form itu akan ada diminta input data mengenai employee name, employee phone, employee address, employee identification, dan juga entry date. Nah, dan di tabel ini, di form ini, akan bisa nantinya dimasukkan ke dalam satu list employee gitu yang akan bisa diedit, bisa di-delete, dan juga bisa di-add new data. Kemudian untuk book orders form dan juga orders form ini tidak jauh beda. Isinya akan ada tanggal di booking, tanggal di order, customer ID, customer name, unit ID, currency, order fee, transaction type, length of usage, dan juga statusnya. Kemudian ada customers form yang menjadikan customer ID sebagai primary key-nya, akan berisikan customer name, customer phone, dan juga customer address. Selanjutnya untuk bisa memuat data ke dalam booked orders dan juga orders form ini dibutuhkan form units yang berisikan unit type dan unit plate yang menjadikan unit ID sebagai primary key-nya. Jadi maksudnya ini unit form itu harus ada datanya sebelum dimasukkan ke dalam book orders. Contohnya seperti unit Avanza itu sudah harus ada di table, di list unit sebelum di order sama customer. Membuat database, kemudian dilanjutkan dengan membuat tabel yang terdiri dari tabel customer, tabel book order, tabel produk, dan tabel employee. Pada tabel customer sendiri berisikan customer ID, customer phone, customer name, customer address, dan customer ID sendiri sebagai primary key-nya. Pada tabel book order berisikan booking ID, customer ID, unit ID, customer name, currency, order fee, transaksi type, length of usage, status, date booked, dan date order.
Untuk primary key-nya sendiri, kami menetapkan booking ID dan terdapat dua foreign key, yaitu foreign key pada customer ID yang berguna untuk memanggil customer ID pada tabel customer dan foreign key pada unit ID yang berguna untuk memanggil tabel produk. Tabel order sendiri terdapat order ID, customer ID, unit ID, customer name, currency, order fee, transaksi tipe, lack of usage, status, date booked, dan date order. Untuk primary key-nya sendiri, kami menetapkan pada order ID. Dan terdapat dua foreign key, yaitu foreign key pada customer ID yang berguna untuk memanggil customer dan foreign key pada unit ID untuk memanggil tabel produk. Pada tabel produk terdapat unit ID, unit tipe, unit plate, dan unit due date. Pada tabel produk sendiri kami memilih unit ID sebagai primary key-nya dan tidak terdapat foreign key karena pada tabel produk tidak memanggil tabel lain. Dan yang terakhir terdapat tabel employee yang mempunyai employee ID, employee name, employee phone, employee address, employee identification, dan employee date. Kami memilih employee ID sebagai primary key-nya dan tidak terdapat foreign key pada tabel employee sendiri karena tidak memanggil tabel lain. Apply transaction in application. Visualisasi proses perentalan. Customer melakukan pemesanan perentalan kendaraan, kemudian akan tersampaikan ke perusahaan. Dan perusahaan akan melakukan cek kondisi unit mobil yang akan disewa, bagaimana kondisi mobil sebelum disewa, dan customer akan melakukan cek kondisi mobil yang akan disewa. Kemudian customer akan menandatangani surat perjanjian dengan perusahaan. Kemudian perusahaan akan memberikan kunci kendaraan yang akan disewa. Setelah waktu sewa mobil habis, customer akan mengembalikan kunci kendaraan setelah masa perentalan telah habis. Dan perusahaan akan melakukan cek unit mobil yang akan disewa. Apakah mobil sama seperti kondisi mobil waktu belum disewakan? Jika mobil terdapat luka seperti goresan dan penyok pada unit mobil, maka customer akan ganti rugi ke perusahaan sesuai dengan apa yang ditandatangani oleh customer. Terakhir, customer menandatangani surat pernyataan yang telah menyatakan bahwa kendaraan yang disewa telah kembali dengan aman. Sekian presentasi dari kelompok 8 pada kali ini. Jika ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Selamat malam dan terima kasih.